Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Salkayan Rizky dengan NIM 31. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aris Mahfud Syaroni dengan NIM 41. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Robert Marpaung dengan NIM 49 dan saya dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Rian Suantoro dengan NIM 243636334. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fajar Aldin dengan NIM 69. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Abdul Horik Ramadan, saya dari kelompok 2. Adapun latar belakang, bayam merupakan salah satu sayur hortikultura daun yang banyak dikonsumsi masyarakat karena memiliki kandungan gizi yang tinggi seperti vitamin A, vitamin C, zat besi, serat, dan mineral. Bayam sering digunakan sebagai bahan makanan sehari-hari karena mudah diperoleh, harga relatif terjangkau, serta memiliki manfaat kesehatan yang baik bagi tubuh. Namun, bayam termasuk komoditas hortikultura yang mudah mengalami kerusakan setelah dipanen. Bayam memiliki kadar air yang tinggi sehingga sangat rentan terhadap kehilangan air, pelayuan, perubahan warna, dan pembusukan. Setelah dipanen, jaringan bayam masih tetap hidup dan tetap melakukan aktivitas fisiologis seperti respirasi dan transpirasi. Aktivitas tersebut menyebabkan kualitas bayam terus menurun apabila tidak dilakukan penanganan pasca panen yang tepat. Penanganan pasca panen yang sangat penting untuk mempertahankan kesegaran, kualitas, nilai gizi, dan nilai ekonomi bayam. Kesalahan dalam penanganan dapat menyebabkan kerugian bagi petani, pedagang, maupun konsumen karena produk menjadi cepat rusak dan tidak layak dijual. Tujuan dari video ini itu menjelaskan karakteristik hortikultura pada bayam segar, menjelaskan perubahan fisiologis yang terjadi setelah panen, menjelaskan faktor yang mempengaruhi kerusakan bayam, menjelaskan upaya penanganan pasca panen untuk mempertahankan kualitas bayam, visual yang disarankan, tampilan bayam segar di kebun atau pasar, bayam segar dan bayam layu, proses panen bayam, contoh penyimpanan bayam. Oke teman-teman, kita lanjut di karakteristik produk hortikultura pada bayam segar. Yang pertama tuh bayam itu ada beberapa karakteristik yang khas pada produknya. Pertama pada daunnya, itu pada daun ini karakteristiknya itu mempengaruhi daya simpanan kualitas produk setelah panen. Kita bacakan yang pertama itu mudah rusak. Bayam termasuk komoditas yang mudah rusak karena jaringan daun sangat lunak dan mengandung banyak air. Kerusakan dapat terjadi dalam waktu singkat apabila penanganan tidak tepat. Bayam yang disimpan pada suhu ruang biasanya cepat layu, menguning, dan membusuk. Oke, untuk penjelasan tambahannya, itu ada kerusakan dapat disebabkan oleh suhu tinggi, kerusakan mekanis saat pengangkutan, aktivitas mikroorganisme, kehilangan air yang cepat. Untuk visualnya sendiri itu bayam segar tuh dibandingkan dengan bayam yang mulai membusuk, itu bayam yang rusak akibat penanganan kasar. Kedua itu kadar air tinggi. Bayam memiliki kandungan air yang sangat tinggi sehingga mudah kehilangan kesegarannya. Kehilangan air menyebabkan daun menjadi layu, lemas, dan tidak menarik bagi konsumen. Oke, yang tiga, tetap melakukan respirasi setelah panen. Meskipun telah dipanen, jaringan bayam masih hidup sehingga tetap melakukan respirasi. Respirasi menggunakan cadangan makanan dan menghasilkan panas. Yang keempat itu sensitivitas terhadap suhu dan kelembapan. Bayam sangat sensitif terhadap suhu tinggi dan kelembapan rendah. Suhu tinggi mempercepat respirasi dan pelayuan, sedangkan kelembapan rendah mempercepat kehilangan air. Yang kelima itu ada variabilitas tinggi. Bayam memiliki variasi ukuran daun, warna, bentuk, dan kualitas tergantung pada varietas, umur panen, dan juga kondisi budidaya. Oke, untuk yang pertama tuh Kita masuk ke bagian respirasi. Pengertian dari respirasi adalah proses penguraian senyawa organik menjadi energi yang digunakan jaringan tanaman untuk tetap hidup setelah panen. Proses respirasi, percadangan makanan diubah menjadi energi, karbon dioksida, dan air. Dampak respirasi yaitu penurunan kesegaran, pengurangan nutrisi, peningkatan suhu produk, dan mempercepat kerusakan. Faktor yang mempengaruhi respirasi itu adalah suhu, ketersediaan oksigen, kondisi penyimpanan, dan terakhir visual diagram sederhana respirasi. Yang kedua, transpirasi. Pengertian dari transpirasi adalah proses kehilangan air dari permukaan daun ke lingkungan sekitar. Dampak transpirasi ada 3, yaitu bayam menjadi layu,
berat produk menurun, tekstur menjadi lunak. Lanjut di bagian faktor yang mempengaruhi ada 3 juga. Suhu tinggi, kelembaban rendah, aliran udara yang berlebihan. Di bagian visualnya bayam layu akibat kehilangan air. Lanjut di bagian nomor 3, perubahan warna dan kesegaran. Setelah panen, warna hijau daun bayam perlahan berubah menjadi kuning akibat kerusakan klorofil. Dampaknya menurunkan daya tarik konsumen dan menandakan penurunan kualitas. Di bagian visualnya, perbandingan warna bayam segar dan menguning. Lanjut di bagian nomor 4, senescence atau penuaan. Pengertiannya adalah proses penuaan alami pada jaringan tanaman setelah panen. Tanda-tandanya ada 4, yaitu daun menguning, tekstur lunak, muncul bercak coklat, mudah busuk. Dampaknya ada 2, yaitu kualitas menurun drastis, tidak layak konsumsi. Visualnya menjadi penuaan di bagian bayamnya. Nomor 5, perubahan biokimia. Perubahan yang terjadi yaitu adalah penurunan vitamin C, penurunan kandungan gula, aktivitas enzim meningkat, serta penurunan kandungan nutrisi. Dampaknya adalah nilai gizinya menurun, rasanya berubah, aromanya tidak segar. Visualnya ilustrasi berubah kandungan nutrisi. Dampak perubahan pasca panen pada bayam. Perubahan fisiologis secara panen memberikan dampak besar terhadap kualitas dan nilai ekonomi bayam. Dampaknya ada lumayan banyak di sini, yaitu penurunan kualitas fisik, kehilangan berat produk, pengurangan kandungan gizi, pembusukan akibat mikroorganisme, penurunan harga jual, serta kerugian ekonomi bagi petani dan pedagang. Visualnya, bayam busuk di pasar, bayam segar yang mahal layak dijual. Bayam segar yang masih layak dijual masih mahal. Dampak perubahan pasca panen pada bayam yaitu perubahannya setelah panen memberikan dampak besar terhadap kualitas dan nilai ekonomi bayam. Mulai dari dampak yang terjadi itu penurunan kualitas fisik, kehilangan berat produk, penurunan kandungan gizi, hingga pembusukan akibat mikroorganisme, serta penurunan harga jual dan kerugian ekonomi bagi petani dan pedagang. Ini adalah visualisasi dari bayam yang sudah layu di pasaran. Oke, selanjutnya kita akan ke upaya penanganan pasca panen pada bayam. Untuk menjaga kualitas bayam setelah dipanen ada beberapa cara yang dilakukan. Pertama, penyimpanan pada suhu rendah. Suhu dingin dapat memperlambat proses respirasi dan transpirasi sehingga bayam tetap segar lebih lama. Kedua, pengemasan. Bayam biasanya dikemas menggunakan plastik berlubang atau kemasan khusus sayuran untuk mengurangi kehilangan air dan melindungi dari kerusakan fisik. Dan ketiga, pengaturan kelembapan. Kelembapan yang cukup tinggi mampu menjaga kesegaran daun bayam agar tidak cepat layu. Keempat, sortasi dan grading. Proses ini dilakukan dengan memisahkan bayam yang rusak dari yang masih bagus agar tidak mempercepat kerusakan keseluruhan produk. Dan yang terakhir, distribusi. Yang cepat dan tepat, semakin cepat bayam sampai di konsumen, semakin baik juga kualitasnya tetap terjaga. Jadi, penanganan pasca panen yang tepat sangat penting untuk mempertahankan kualitas bayam hingga sampai ke tangan konsumen. Kesimpulannya, bayam merupakan produk hortikultura yang mudah mengalami kerusakan setelah panen karena memiliki kadar air tinggi dan tetap melakukan aktivitas fisiologis seperti respirasi dan transpirasi. Perubahan fisiologi tersebut menyebabkan pelayuan, perubahan warna, penurunan kualitas, dan pembusukan. Penanganan pasca panen yang baik seperti penyimpanan suhu rendah, pengemasan, dan pengaturan kelembapan sangat penting untuk mempertahankan kualitas dan memperpanjang umur simpan bayam.